Baik, saya Fitria Nur Azizah, mahasiswa PPG Prajabatan Pendidikan Matematika UKSW, akan menjelaskan tentang pameran perayaan akhir perkuliahan, yaitu pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Kali ini yang akan dibahas adalah mengenai program pembelajaran yang sudah dilaksanakan, dievaluasi dan direfleksikan pada saat PPL 1, yaitu di SMP Negeri 2 Salatiga. Topik kali ini adalah yang pertama, mengetahui teori belajar dan teori perkembangan. Yang kedua, melakukan asesmen diagnostik. Yang ketiga, membuat perencanaan pembelajaran. Dan yang keempat, melakukan evaluasi dan refleksi. Sebelum masuk pada teori belajar dan teori perkembangan, di sini akan dibahas terlebih dahulu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pelaksanaan pendidikan bagi anak harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak tersebut. Kodrat alam adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alami melekat pada diri masing-masing individu. Sedangkan kodrat zaman adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Untuk teori belajar kognitif, lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Usaha itu dilakukan secara aktif oleh peserta didik. Keaktifan dapat berupa mencari pengalaman, informasi, memecahkan masalah, mencermati lingkungan, dan mempraktekkan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian mengenai teori perkembangan. Perkembangan yang terjadi pada anak mencakup perkembangan fisik, kognitif, bahasa, sosio-emosional, sosial konteks perkembangan, serta moral. Pendidikan yang disesuaikan dengan tahap perkembangan tersebut akan memperoleh keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan pendidikan yang tidak memperhatikan tahap perkembangan tersebut. Selanjutnya adalah tentang asesmen diagnostik. Sebelum merancang suatu pembelajaran dan asesmen, kami terlebih dahulu merancang suatu asesmen diagnostik untuk mengetahui karakter dan kondisi dari peserta didik. Asesmen diagnostik dilakukan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi dari peserta didik. Berikut adalah hasil asesmen diagnostik pada kelas 7G berdasarkan gaya belajar. Dapat dilihat jika berdasarkan gaya belajar, maka ada 9 peserta didik yang mempunyai gaya belajar auditori. Kemudian adalah hasil asesmen diagnostik berdasarkan cara belajar. Dan di sini terlihat bahwa untuk cara belajar ramai teman ada yang merupakan cara belajar yang paling banyak, yaitu ada 10 peserta didik. Kemudian untuk mata pelajaran kesukaan pada kelas 7G ini hanya ada 1 peserta didik yang menyukai pelajaran matematika. Kemudian dari hasil asesmen diagnostik tersebut disusun modul ajar, yaitu pada kelas 7 pada materi bersama linier 1 variabel dengan topik penyelesaian bersama linier 1 variabel. Pada bagian informasi umum terdapat penerapan beberapa dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu kreatif, bernalar kritis, dan gotong royong. Penerapan dimensi profil pelajar Pancasila dapat disesuaikan dengan materi pembelajaran.
Pada bagian kompetensi inti, asesmen akan dilakukan melalui asesmen individu dan asesmen kelompok. Terdapat pula pertanyaan pemantik yang sesuai dengan konsep implementasi kurikulum merdeka dan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pada kegiatan inti, pengelompokan didasarkan pada gaya belajar peserta didik. Hal ini sesuai dengan konsep pembelajaran berdiferensiasi pada aspek proses. Selain berdasarkan gaya belajar, pengelompokan peserta didik juga bisa didasarkan pada kemampuan awal peserta didik. Pengelompokan peserta didik juga dapat didasarkan pada motivasi belajar dan pemahaman kognitif dari peserta didik. LKPD yang dirancang juga disesuaikan dengan konsep teaching at the right level, di mana LKPD dibuat mulai dari level rendah, sedang, dan tinggi, dan merupakan penerapan dari pembelajaran berdiferensiasi pada aspek konten. Untuk akhir pembelajaran, peserta didik diminta untuk membuat kesimpulan dari materi yang telah disampaikan melalui berbagai platform, bisa dengan membuat diagram flyer, membuat poster, mind map, atau video. Hal ini agar peserta didik dapat berkreasi sesuai minat mereka dan sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi pada aspek produk. Untuk kegiatan penutup, dilakukan refleksi yang sesuai dengan konsep IKM dan pembelajaran paradigma baru. Refleksi merupakan kegiatan penting karena hasil refleksi dapat digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan untuk ke depannya. Kegiatan pembelajaran berdasarkan teori yang telah dijelaskan, kegiatan pembelajaran dirancang dengan menyelesaikan karakteristik atau kondisi dari peserta didik. Kegiatan pembelajaran menerapkan pembelajaran paradigma baru agar dapat memenuhi semua kebutuhan peserta didik yang beragam. Berikut ini adalah contoh LKPD. Di atas kiri adalah contoh LKPD untuk mengelompokkan berdasarkan gaya belajar. Dan di contoh atas bagian kanan adalah contoh LKPD untuk pengelompokan berdasarkan kemampuan awal. Dan yang bawah adalah contoh LKPD untuk pengelompokan berdasarkan motivasi belajar dan pemahaman kognitif peserta didik. Untuk pengelompokan secara homogen. Di sini yang berbeda adalah LKPD-nya ada 3 level, yaitu LKPD A, B, dan C. LKPD A untuk peserta didik yang mempunyai pemahaman kognitif yang rendah. Untuk LKPD-B adalah peserta didik yang memiliki pemahaman kognitif yang sedang, dan untuk LKPD-C adalah untuk peserta didik yang memiliki pemahaman kognitif yang tinggi. Dan ini adalah contoh LKPD yang memuat literasi budaya atau pengajaran sesuai kultur. Di sini literasi budaya yang dipakai adalah budaya khas Kota Salatiga. Dan berikut adalah rubrik penilaiannya. Ini juga rubrik penilaian yang dipakai. Selanjutnya adalah asesmen pembelajaran. Asesmen pembelajaran dilakukan dengan perhatikan karakteristik peserta didik. Setiap asesmen yang dilakukan dilengkapi dengan rubrik penilaian, agar asesmen yang diberikan mampu memberikan hasil yang objektif. Asesmen dilakukan tidak hanya dengan melihat hasil akhir, namun dalam proses pembelajaran juga dilakukan asesmen. Asesmen yang diberikan tetap berfokus pada proses bagaimana peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu evaluasi RPP.
Untuk dari segi kelengkapan RPP sudah memiliki komponen inti, meliputi identitas, kegiatan pembelajaran, waktu, asesmen, media, dan sumber belajar. Dan untuk pelaksanaan RPP, dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, sudah diterapkan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Namun, terdapat penyesuaian waktu dalam kegiatan diskusi. Ditargetkan 10 menit. Peserta didik minta waktu tambahan untuk mempelajari lagi hasil pengujian LKPD-nya. Karena nantinya yang maju menyampaikan hasil diskusi dipilih secara acak. Berikut ini adalah refleksi menggunakan model 4F. Yang pertama adalah fact, yaitu berdasarkan pelaksanaan RPP dapat dilihat dari hasil asesmen formatif ketercapaian tujuan pembelajaran sudah tercapai dengan baik. Untuk feeling, dengan pembuatan RPP yang disesuaikan dengan kondisi atau karakteristik peserta didik, maka peserta didik maupun guru merasa nyaman dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, sehingga ketercapaian tujuan pembelajaran dapat maksimal. Dan selanjutnya adalah finding. Dalam pelaksanaan implementasi RPP yang telah dibuat, dapat ditemukan hal-hal yang menjadi kelebihan maupun kelemahan. Antara lain, dengan perhatikan hasil asesmen diagnostik secara teori yang ada, maka pelaksanaan pembelajaran terlaksana dengan efektif dan efisien. Dan untuk future, berdasarkan pelaksanaan RPP di atas, diharapkan pembelajaran berikutnya dapat terlaksana dengan lebih baik, dan kekurangan pada pembelajaran tersebut dapat dihindari atau dapat dilakukan perbaikan. Oke, terima kasih.